Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan mengcustom tema kita. Pada kesempatan sebelumnya kita sempat menyinggung CMA dan CDA. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas CMA, Content Management Application. Ya, ini untuk memanage konten-konten kita. Kali ini kita akan membahas Content Delivery Application. Ya, apa itu Content Delivery Application? Singkatnya itu adalah template. Jadi kita punya template untuk masing-masing konten kita. Ya, contoh untuk home atau index, untuk page landing page, untuk about us. Template itu biasanya berbentuk HTML. Ini indeks kita. Oh ya, saya memakai editor PHP. Jadi bagi kalian yang tidak punya editor PHP, kalian masih bisa menggunakan Notepad++, ataupun Notepad biasa. Oke, sama saja. Tujuan saya memakai editor PHP karena ini ada library untuk memudahkan mengakses modul-modul PHP. Ya oke, kita lanjut saja. Apa itu template? Template itu kalau pada HTML, saya akan berikan contoh di sini. New HTML file, nama template contoh. Oke, HTML itu dibangun oleh blok seperti ini, tag HTML. Ini tag HTML, ini tag head, ini tag body. Oke, kalau kita ingin menampilkan ini dalam template, kita harus buat template seperti ini. Template HTML. Kita buka indeks PHP kita. Ini belum dibentuk template ya. Ini masih kode PHP. Nantinya ini akan di mix dengan template ini agar dia bisa tampil layaknya file HTML seperti biasa. Kita lanjut ke sini. Ini adalah indeks kita. Di dalam WordPress, jika kita klik judul seperti ini kita klik. Harusnya dia bisa menampilkan satu post ini saja, yang lainnya tidak akan tampil. Oke, kita berikan link kepada ini. Berikan link, tag link itu A. Oke. Sini. Oke. Ya. Untuk link ada fungsi PHP untuk menampilkan link. Namanya the thermal link. Seperti itu.
Oke, kita refresh. Oke, ini adalah template untuk indeks. Kalau kita klik, maka dia akan menampilkan single post. Ini nantinya akan kita isi dengan template untuk single post. Contoh kita back, ini konten ketiga kita klik, ini konten kedua kita klik, konten ketiga tidak ada, kita klik hello dunia, konten kedua dan ketiga tidak ada. Oke, tapi ini masih berisikan link, harusnya ini tidak berisi link. Karena kalau kita klik contoh konten kedua, kalau kita klik konten kedua, maka dia tetap di konten kedua, harusnya ini link ini tidak berguna. Oke, ini adalah untuk single post ya. Untuk menampilkan single post, kita buat template single. New file single. Oke, seperti itu. Kita kopikan saja ini dari indeks PHP. Kita kopikan ke single. Kemudian kita hapus saja ini linknya. Oke, kita hapus linknya. Kemudian kita refresh. Ya, kalau kita klik konten ketiga, maka dia tidak akan berisi link lagi di sini. Ini adalah template untuk single post. Lalu ini adalah template untuk indeks. Ya, seperti itu. Ada yang namanya lagi selain post, itu ada namanya page atau halaman atau laman. Kita login dulu ke dashboard. Ya, selain ada post di sini, juga ada yang namanya laman atau page. Ya, ini kita tampilkan. Laman contoh ini menampilkan, ini masih ada link di sini. Artinya dia memakai template dari indeks. Karena indeks ini dia mempunyai link di sini. Oke. Page itu kita buat saja yang baru. Contoh page atau laman. Barang Ipsum lagi. Ya, kita terbitkan. Oke. Kita buat contoh page atau laman. Kita tampilkan. Iya. Ini harusnya tidak ada link. Tapi kita belum buat template untuk page. Makanya dia memakai template index. Karena belum tersedia template untuk page-nya. Untuk menyediakannya kita buat template untuk page PHP seperti ini. Kita pakai yang single PHP. Yep. Untuk page, kalau kita klik, ini adalah
template untuk page, ya. Ini bukan template untuk single ya. Kita beri aja keterangan di atasnya. Ini template page, bukan single. Ya, ini template page bukan single. Kalau kita ke my site sini, kemudian kita ke sini konten ketiga, kita beri keterangan di sini. Ini template single post, bukan page. Seperti itu. Ini template untuk single post, bukan page. Ya, tab back. Ini adalah template single post, bukan page. Kalau page, kita tampilkan di sini. Ini template bukan. Ini template page, bukan single post. Seperti itu. Masing-masing punya template sendiri untuk post, untuk index, dan untuk page. Oke. Jadi kita tahu maksud dan tujuan untuk template ini ya. Jadi masing-masing konten itu bisa memakai beberapa template. Template untuk index, template untuk page, dan template untuk single post. Kita ke HTML. Di sini adalah contoh HTML. Setiap HTML punya unsur-unsur seperti ini. Ada tag HTML-nya, ada tag head, ada tag body. Tag head itu biasanya ada di dalam header. Ya di sini ini tag head kita pisahkan terlebih dahulu. Kita buat halaman PHP yang baru. Nama halaman PHP yang barunya adalah header.php. Kalau kalian yang tidak punya editor seperti ini sama saja dengan membuat file di dalam folder ini ya. Kita buat di sini new header.php. Ini sama saja membuat di sini header.php. Sama saja, cuma ini lebih terorganisir saja. Oke, di dalam header.php kita comot, kita ambil bagian ini sampai dengan body ya. Body kita taruh di header.php. Oke. Kemudian sisanya ini akan menampilkan kontainer dari body, biasanya menampilkan bagian-bagian ini, menampilkan bagian index, menampilkan bagian page, atau menampilkan bagian single PHP. Oke, ini sisanya antara closing body dan closing HTML kita tempatkan di dalam file baru namanya footer.php. Kita tempatkan ini di sini di footer.php. Kalau kita refresh di sini,
index. Ya. Nantinya dia akan membentuk suatu kesatuan. Ya, indeks dia akan membentuk suatu kesatuan. Di sini kita berikan tanda aja. Ini adalah footer. Kemudian di header di sini ini adalah header. Oh, belum tampil ya. Belum tampil karena belum kita integrasikan di sini. Di dalam indeks kita berikan di sini get header. Kemudian di bawahnya kita beri sebelum closing tag PHP, get footer. Kita integrasikan. Jadi ini adalah awal dari dokumen HTML. Ini merupakan tengah dokumen HTML dari sini. Kemudian ini adalah bagian akhir dari dokumen HTML. Seperti itu. Kalau kita integrasikan, kita refresh. Di sini ada bagian, ini adalah footer header. Ini adalah bagian content body. Kemudian ini adalah footer di sini. Ya. Kita sudah integrasikan. Sekarang kita integrasikan style CSS ke dalam dokumen HTML kita di sini. Kita integrasikan. Ya, biasanya kita gunakan di sini. Kita buat inline style sheet di sini, di head di sini. Tapi kita tidak akan menggunakan itu. Sebaliknya kita menggunakan metode dari WordPress. Dia menggunakan metode file tersendiri, namanya adalah function.php. Nanti dia akan menginjek style CSS ke dalam header di sini. WP head. Oh, maaf, ini belum HTML, belum PHP. WP head. Oke. Dia akan mengambil function di sini ke dalam menarik CSS lewat function ke sini ke dalam header. Ini fungsinya adalah WP head. Oke, apa yang harus ditulis di dalam function? Yang harus kita tulis di dalam function tentu saja adalah format PHP juga. Oke, di dalam function kita berikan add action. Oke, add action. Ini nama fungsi adalah add action. Add action itu untuk menambahkan aksi. Oke, tambahkan aksi. Apa nama aksinya? WP NQU underscore NQU scripts. Oke. Koma. Kemudian oke, tambahkan aksi. Apa aksinya? Nama aksinya adalah WP NQU script. Jadi NQU script itu
menambahkan script karena ini bentuknya jamak. Dia menambahkan script. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah ini. Nama filenya adalah ahefiles. Nama kalian saja yang ditulis. Ya. Apa yang ditambahkan adalah script yang ada di dalam ahefiles. Oke. Script yang ada di dalam ahefiles ini kita buat dulu. Kita buat function. Nama functionnya adalah ahefiles. Oke. Awal ini terlalu jauh. Oke, kita buat wp nqu style. Oke, nama stylenya adalah style utama kita. Ya, lokasinya adalah di mana? Get template directory URI. Ya, style.css. Oke, koma array. Kita tulis saja array. Kemudian version kita tulis saja 1.0. Kemudian media string all. Koma. Oke. Kita telah membuat ahefiles. Ahefiles ini berisi nqu style. Jadi dia akan menginjek style utama ini, style CSS kita. Dia dapatkan dari sini, dari folder latihan CMS. Nama filenya adalah style.css. Array kosong ini akan berisi argumen-argumen. Kita kosongkan saja untuk sementara. Medianya versinya 1.0. Ini versi pertama yang kita buat. All, dia akan mengeksekusi semua yang ada di dalam style CSS ini. Oke, dia akan mengeksekusi untuk semua style yang ada di dalam template kita nantinya. Oke, kita coba terlebih dahulu. Ya, kita refresh. Tidak menunjukkan sesuatu, tapi kalau kita tempatkan di sini body, kemudian color, red. Kalau kita tidak berubah. Kita refresh, maka CSS-nya telah berpengaruh, style CSS kita telah berpengaruh ke dalam template. Ya, ke sini juga berpengaruh ke dalam konten. Tidak. Karena ini dia belum ada get header di sini. Di sini kita berikan juga di single PHP, kita berikan seperti yang ada di index. Kita berikan get header di sini, single get header. Kemudian
get footer di bawahnya. Get footer. Kita refresh. Ya. Kontennya menjadi merah. CSS-nya setelah berdampak. Oke, kemudian ini single post ya. Kita ke contoh laman. Ini belum memberikan efek. Ya, kita harus berikan pula di sini di page get header dan get footer. Untuk mendapatkan hasil. Oke, seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita buat navbar untuk konten kita. Kita buat navbar untuk konten kita. Kita ke CSS, ke sini dulu, ke style, kita ke header. Oke, setelah body kita buat navbar di sini. Kita buat tag header. Kemudian kita buat satu tema latihan CMS. Oke, kemudian di dalamnya kita buat QL, kemudian list LI, dan di antara LI kita buat link A, ref, namanya site, my site aja dulu, my site. Kemudian di dalamnya kita isi home. Kemudian kita copy. Ini belum kita tentukan. Kita isi saja dengan tanda pagar. Ini adalah about. Kita lihat di sini. Oh, seperti itu. Header-nya kita hapus. Ya, tema lihat CMS, kemudian ada home, ada about. Konten ketiga. Kemudian ke ininya juga kita hapus di single. Good. Kemudian di page ini kita hapus. Oke, page itu kita tampilkan di sini. Ya. Ini adalah footernya, kita kosongkan. Footer.
Oke. Jadi kita ketik home, klik home, dia ke indeks. Oke, ini konten ke sini. Oh, kita klik home, kita ke indeks lagi. Oke, kita buat warnanya di sini. Style, kita beri warna black aja. Kemudian margin 0, padding 0, header widthnya 100%, height-nya 70 px, background color-nya black. Oke, kita refresh. Kita kembali ke header, hak satunya position absolute 3 px, floatnya left 2%, margin left 2%, kemudian margin top 10%, 10 px. Colornya white saja, white. Oke. Untuk UL, header, well, bisa width-nya auto, kemudian float-nya right, px saja. Yep, sono. Untuk header, please display line box, line block 15-30. Oke. Header teks online-nya center, kemudian color ya white, decoration-nya down, selanjutnya hover. Ini kita lihat dulu. Kemudian kita hover header, hover colornya red saja, transitionnya 0,5 second. Oke. Merah.
Footer kita kopikan saja. Yang header kita kopikan saja yang ini. Ini adalah footer. Kita ke footer di sini. Kita isikan sebelum close body tag, kita isi footer. Oke, di sini kita isi paragraf saja. Copyright, break. Oh, P-nya belum tampil di sini. P-nya belum tampil. Jadi kita ke sini ke style CSS. Footer P. Oke. Text align center. Padding 15 px. Colornya white. Yep. Cukup kayaknya. Ini agak sesuai. Footer. Nggak usah di break aja. Strip. Ya, sekarang kita punya situs seperti ini. Kita ke konten, loadnya. Oke. Ya, begitu penjelasan tentang CMA, Content Management Application, yang mengatur konten. Ini dibahas pada pembahasan sebelumnya. Kemudian Content Delivery Application, yaitu template. Kita bahas seperti ini. Ini template yang kita gunakan. Ini template index. Ini template untuk single post. Dan ini adalah template untuk page. Semoga membantu. Kita lanjutkan pembahasan tentang WordPress di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.